Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sabani dengan NIM 1992140022. Di sini saya bertugas sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri kedua. Adapun nama-nama teman kelompok saya, yang pertama Delia Agustina sebagai pemateri pertama, yang kedua Husnul Khotimah Mansur sebagai pemateri ketiga, Altasya Nurmaja sebagai pemateri keempat, Tri Akbar Rifai sebagai pemateri kelima, dan juga Irwan Pratama sebagai pemateri keenam. Adapun judul PPT yang kami sajikan yaitu Manajemen Keuangan Internasional. Baiklah, langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, saya berikan langsung kesempatan kepada materi pertama untuk menjabarkan materinya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Delia Agustina. Kali ini saya akan membawakan materi kami yaitu Manajemen Keuangan Internasional dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Manajemen Keuangan Internasional. Manajemen keuangan internasional adalah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional atau multinational corporation yang lazim disebut dengan MNC. Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh kaum kapitalis global yang pusatnya di Kanada, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Perancis, dan Inggris. Perusahaan-perusahaan itu lazim disebut konglomerat global atau kapitalis global. Mereka tidak mengenal negara, bangsa, tanah air dalam mengembangkan kapitalnya. Dewasa ini, perusahaan-perusahaan tersebut menguasai ekonomi dunia dan menguasai ekonomi negara-negara yang sedang berkembang seperti di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tujuan mereka yang utama yaitu tentu saja mencari keuntungan. Ada 3 pentingnya keuangan internasional, yaitu yang pertama, ekspansi perusahaan multinasional atau multinational corporation atau biasa disebut dengan MNC ke negara-negara sedang berkembang atau NSB. Yang kedua ada ekspansi ideologi globalisasi. Yang ketiga ada perdagangan internasional ekspor-impor. Para pemikir ekonomi liberal menyatakan bahwa ekspansi MNC ke negara-negara yang sedang berkembang merupakan lokomotif pembangunan di NSB. Oleh sebab itu, kehadirannya sangat diharapkan. Poin penting untuk meyakinkan rakyat di negara-negara yang sedang berkembang bahwa MNC itu penting, dipromosikanlah ideologi globalisme. Tanpa MNC tidak akan ada pembangunan di negara-negara yang sedang berkembang karena mereka kekurangan modal, ilmu, teknologi, dan tenaga ahli. Baik, selanjutnya saya Nurul Sabani sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu secara rasional ekspansi MNC ke NSB disebabkan karena pertama, investasi jenuh di negara-negara MNC. Yang kedua, di NSB sumber daya alam melimpah. Yang ketiga, di NSB tenaga kerja murah. Yang keempat, di NSB kapitalis birokrat tumbuh subur. Yang kelima, di NSB kapitalis koprador sangat loyal kepada MNC. Yang keenam, di NSB pasar potensial bagi kapitalis global. Yang ketujuh, di NSB sistem perpajakan fleksibel. Yang kedelapan, di NSB kebijakan bea cukai atau pelabuhan fleksibel. Yang kesembilan, di NSB undang-undang perburuan memihak kapitalis. Yang ke-10, di NSB pemerintahannya memberi jaminan keamanan investasi. Yang ke-11, di NSB memberikan kebebasan transfer modal dan laba bagi kapitalis global. Dan yang ke-12, di NSB sistem perbankan fleksibel. Selanjutnya yaitu manajemen keuangan internasional meliputi aktivitas yang pertama yaitu aliran finansial, yaitu arus masuk modal dan pinjaman. Yang kedua, aliran real, yaitu arus masuk barang dagangan barang atau bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi. Dan yang ketiga yaitu aliran budaya, yaitu arus masuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan pola pikir dan perilaku. Hakikatnya
Selanjutnya, manajemen keuangan internasional adalah ekspor kapital, budaya, dan barang dagangan dari negara kapitalis maju ke negara-negara sedang berkembang. Selanjutnya, bagi negara sedang berkembang atau NSB, hadirnya MNC adalah merupakan bentuk kolonisasi modern yang dibawa oleh proses globalisasi. Banyak cendekiawan berinisiatif melawannya. Mereka mengatakan bahwa globalisasi adalah rekayasa manusia MNC untuk menguasai ekonomi, sosial, politik, dan budaya atau pendidikan negara-negara sedang berkembang. Namun, di balik itu semua ada setitik keuntungan, yaitu yang pertama dapat memanfaatkan keunggulan komparatif, yang kedua transfer ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, resiko yang dihadapi NSB adalah yang pertama, ketidakpastian nilai tukar valuta asing karena nilai mata uang dapat dipermainkan oleh kapitalis global. Dan yang kedua, risiko negara atau country risk, yaitu yang tinggi. MNC dapat menguasai politik NSB karena ekonominya telah dihegemoni dan didominasi. Selanjutnya yaitu Multinational Corporation atau MNC. Didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam suatu bentuk usaha bisnis internasional. Awalnya kegiatan ekspor-impor, selanjutnya menemukan kesempatan investasi baru sampai membentuk anak perusahaan. Contoh Coca-Cola, Kodak, IBM, Honda, dan Samsung. Terima kasih. Jadi, saya akan membahas tentang tujuan MNC. Pasar Anglo-Amerika memiliki filosofi bahwa tujuan perusahaan multinasional harus mengikuti model maksimasi kekayaan pemegang saham, yang secara lebih spesifik bahwa tujuan MNC adalah perusahaan keras memaksimalkan pengambilan pemegang saham sebagaimana diukur dengan jumlah keuntungan modal dan dividen berdasarkan tingkat risiko tertentu, dan sebaliknya, meminimumkan risiko bagi pemegang saham untuk tingkat pengambilan tertentu. Selanjutnya yaitu adalah kendala MNC. Kendala MNC ada 3 macam, yaitu kendala lingkungan, kendala regulasi, dan kendala etika. Selanjutnya yaitu adalah metode bisnis internasional. Metode bisnis internasional terbagi dengan 6 bagian. Yang pertama itu perdagangan internasional, 2 lisensi, 3 waralaba, 4 usaha patungan, 5 akuisisi perusahaan asing yang ada, 6 pembentukan subsidiari baru di luar negeri. Dan selanjutnya itu risiko internasional. Risiko internasional terbagi menjadi risiko fluktuasi nilai tukar, risiko politik, dan kondisi-kondisi ekonomi luar negeri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Materi yang akan saya bawa yaitu ekspor-impor. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan atau mengirim barang ke luar negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai baik di negara asal maupun negara tujuan. Sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam negeri, biasanya dalam jumlah besar untuk tujuan perdagangan dan melibatkan custom atau bea cukai sebagai pengawas keluar masuknya atau lalu lintas barang dalam suatu negara. Berikut manfaat ekspor-impor. Manfaat ekspor yaitu yang pertama memperluas pasar, yang kedua menambah devisa negara, yang ketiga memperluas lapangan kerja. Sedangkan manfaat impor yaitu yang pertama memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan, yang kedua memperoleh teknologi modern, sedangkan yang ketiga memperoleh bahan baku. Berikut ada beberapa faktor pendorong ekspor impor, yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, yang kedua
keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang kedelapan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Selanjutnya, produk ekspor impor. Barang migas atau minyak bumi dan gas adalah barang tambang yang berupa minyak bumi dan gas, sedangkan barang non-migas adalah barang-barang yang bukan berupa minyak bumi dan gas, seperti hasil perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil pertambangan yang bukan berupa minyak bumi dan gas. Hambatan ekspor impor, tarif atau bea cukai, subsidi, kota impor, peraturan anti-dumping. Valuta asing. Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau yang dalam bahasa asing dikenal dengan foreign exchange atau forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Valuta asing akan mempunyai suatu nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan valuta lainnya tanpa perbatasan. Tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing disebut dengan bursa valuta asing atau forex exchange market. Kurs falas. Kurs valuta asing adalah perbandingan nilai mata uang asing yang dinyatakan dengan nilai mata uang dalam negeri. Kurs atau nilai tukar merupakan sebuah kunci bagi suatu negara untuk bertransaksi dengan dunia luar. Sistem pembayaran yang dilakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri mau tidak mau harus terikat dengan nilai tukar atau kurs. Menghitung nilai tukar falas berdasarkan kurs yang berlaku. Kurs beli, kurs jual. Kurs beli adalah kurs yang dihitung pada saat pelaku pasar bank money changer membeli valuta asing atau dolar, rial, dan sebagainya. Kurs tengah. Saya Irwan Pratama akan menjelaskan tentang materi menghitung nilai tukar valuta asing berdasarkan kurs yang berlaku, kurs beli, kurs jual, dan kurs tengah. Kurs jual adalah perhitungan kurs pada saat pelaku pasar atau bank money changer menjual valuta asing. Menghitung nilai tukar valuta asing berdasarkan kurs yang berlaku, kurs beli, kurs jual, kurs tengah. Kurs tengah yaitu kurs antara kurs jual dan kurs beli atau penjumlahan kurs beli dan kurs jual yang dibagi dua. Soal, suatu hari di tahun 2011, Dona memperoleh tugas meliput berita ke Amerika Serikat. Ia mendapatkan uang saku dinas perjalanan sebesar 38 juta rupiah. Saat itu kurs yang berlaku adalah kurs jual Rp9.500 per 1 dolar Amerika, kurs beli Rp9.200 per 1 dolar Amerika. Berapa jumlah uang saku dalam dolar yang diterima Dona di Amerika? Dona mengeluarkan uang sebesar $3.000. Setelah kembali ke Amerika, Dona menukarkan sisa uangnya dengan rupiah. Kurs yang berlaku adalah kurs jual Rp9.750 per 1 dolar Amerika dan kurs beli Rp9.425 per 1 dolar Amerika. Berapa jumlah rupiah yang diterima Dona? Jawaban, jika Dona ingin menukarkan uang rupiah ke dolar, ia akan menggunakan perhitungan kurs jual. Jadi uang Dona dalam bentuk dolar sebesar 38 juta rupiah bagi 9.500 sama dengan 4.000 dolar Amerika. Yang kedua, sisa uang Dona yang ada sebesar 4.000 dolar Amerika kurang 3.000 dolar Amerika sama dengan 1.000 dolar Amerika. Jika Dona ingin mengeluarkan uang tersebut ke rupiah, berarti menggunakan perhitungan kurs beli. Jadi sisa uang Dona dalam rupiah sebesar 1.000 dolar Amerika dikali 9.425 rupiah
sama dengan Rp9.425.000. Mungkin itu saja pemaparan dari materi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.